Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki di tugas 3, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Hal-hal penting yang ditemukan dalam artikel. Yang pertama adalah cakupan penelitian outdoor education di negara Nordik. Studi ini menganalisis 52 artikel tentang pendidikan luar ruangan di negara-negara Nordik, yaitu Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Islandia. Menunjukkan bahwa ini adalah bidang riset yang berkembang dan relevan di wilayah tersebut. Distribusi artikel, Denmark ada 20, Norwegia 15, Swedia 11, Finlandia 6, dan Islandia 0. Kesimpulan, outdoor education merupakan bidang riset yang mapan di Nordik dengan Denmark sebagai pemimpin. Kesenjangan penelitian di Islandia mengindikasikan peluang riset di masa depan. Jenis outdoor education yang diteliti. Yang pertama adalah UDESKOL atau UTESKOLE. Pembelajaran reguler di luar kelas dipimpin guru sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah. Fokusnya mengintegrasikan mata pelajaran inti dengan pengalaman praktik di alam. Yang kedua adalah field work, di mana pekerjaan lapangan terstruktur untuk pengumpulan data. Yang ketiga, school garden, di mana kebun sekolah sebagai laboratorium hidup. Yang berikutnya adalah free love live, konsep budaya luar ruang yang menekankan apresiasi alam dan gaya hidup aktif, bertujuan membentuk karakter, daya tahan, dan hubungan harmonis dengan lingkungan. Berikutnya adalah outdoor learning, di mana pemanfaatan lingkungan luar ruang secara umum. Yang berikutnya adalah aktivitas di taman kota dan alam sekitar sekolah. Fokus mata pelajaran. Multiple subject. Paling dominan dengan 16 tadi, efektif untuk pendekatan lintas kurikulum, mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu aktivitas. Berikutnya adalah sains, di mana 10 studi fokus pada sains, memanfaatkan alam sebagai laboratorium nyata untuk eksperimen dan observasi. Yang ketiga adalah free love live, di mana 8 studi membahas kegiatan luar ruangan tradisional Nordik, hiking, dan orientasi. Yang keempat adalah geoscience. Di sini ada 4 studi mengeksplorasi geologi dan geografi melalui observasi lapangan. Yang kelima adalah matematika. Ada 2 studi mengaplikasikan konsep matematika, yaitu pengukuran, analisis pola di luar ruangan. Yang keenam adalah bahasa. Ada 1 studi menunjukkan potensi pengembangan keterampilan bahasa melalui cerita dan observasi di alam. Kita ambil kesimpulan bahwa outdoor education efektif untuk pembelajaran interdisipliner, menunjukkan fleksibilitas integrasi kurikulum. Area kekurangan dalam penelitian outdoor education Nordik. Artikel ini juga menyoroti beberapa celah dalam literatur penelitian outdoor education di negara-negara Nordik yang menunjukkan area potensial untuk studi di masa depan. Yang pertama adalah outdoor education untuk jenjang SMA. Fokus penelitian didominasi pendidikan dasar, kurangnya eksplorasi di jenjang SMA, meskipun potensinya besar untuk keterampilan kritis. Yang kedua, penggunaan teknologi digital. Minimnya penelitian tentang integrasi outdoor education dan teknologi digital, serta bagaimana keduanya saling mempengaruhi. Yang berikutnya adalah pembelajaran untuk berkelanjutan. Studi tentang kontribusi outdoor education terhadap pendidikan keberlanjutan atau ESD masih terbatas meskipun kaitannya erat dengan lingkungan. Berikutnya adalah konteks Islandia.
Kesenjangan geografis signifikan karena tidak adanya tadi di Islandia, padahal kondisinya menawarkan perspektif unik. Berikutnya ada penelitian proses belajar yang mendalam atau learning mechanics. Kurangnya penelitian mendalam tentang mekanisme proses belajar, yaitu kognitif, afektif, dan sosial dalam outdoor education yang seringkali hanya berfokus pada hasil. Apakah outdoor education seperti di artikel telah terimplementasi di Indonesia? Praktek pendidikan luar ruang di Indonesia telah ada, namun belum sekuat dan sistematis di negara Nordik. Implementasinya cenderung sporadis dan belum menjadi bagian integral dari kurikulum yang secara masif. Meskipun potensi alam dan budaya Indonesia sangat mendukung, kendala utama dalam mencapai sistematisasi yang optimal meliputi implementasi yang belum merata, pelatihan guru yang masih terbatas, dan kurangnya dokumen kebijakan yang kuat. Implementasi secara umum di Indonesia. Di Indonesia, outdoor education telah muncul dalam berbagai bentuk, namun dengan karakteristik dan intensitas yang berbeda dari negara-negara Nordik. Yang pertama, studi tour atau field trip. Bentuk paling umum dari kegiatan belajar di luar kelas, contohnya kunjungan ke museum atau alat cenderung tidak rutin atau insidental, bukan bagian dari kurikulum mingguan seperti di sekolah di Nordik. Di sini lebih fokus pada pengayaan atau rekreasi, bukan metode pembelajaran reguler. Yang kedua, pembelajaran berbasis lingkungan. Pendekatan ini mendorong interaksi siswa dengan lingkungan untuk memahami konsep akademik, yaitu melibatkan observasi atau eksplorasi di sekitar sekolah atau komunitas, bukan rutinitas outdoor mingguan seperti di Denmark. Dan pelaksanaannya tergantung inisiatif guru atau sekolah dan ketersediaan fasilitas. Yang ketiga adalah kegiatan pramuka. Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan non-formal populer di Indonesia, berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan melalui aktivitas luar ruangan. Kegiatan ini meliputi hiking dan jelajah alam, penjelajahan lingkungan, berkemah, keterampilan kepanduan, bisa tarik temali, pertolongan pertama. Mirip dengan konsep free loves live di Nordik dalam hubungan manusia dengan alam dan pengembangan diri. Namun, pramuka tidak terintegrasi dalam kurikulum akademik, melainkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler untuk membentuk karakter dan keterampilan non-akademik. Sedangkan implementasi outdoor education di lingkup sekolah. Di lingkungan sekolah Indonesia, implementasi pendidikan luar ruangan atau outdoor education masih terbatas dan belum menjadi rutinitas terstruktur. Beberapa contoh penerapan meliputi pembelajaran energi lingkungan, mengamati sumber dan perubahan energi di sekitar sekolah, observasi tanaman, mengidentifikasi jenis, siklus hidup, dan fungsi tanaman di lingkungan sekolah. Permainan matematika, belajar konsep matematika, misalnya pola geometri, hitungan, menggunakan benda alam atau bangunan sekolah. Berikutnya adalah pengukuran lapangan. Mengukur panjang atau luas lapangan atau tinggi pohon untuk aplikasi matematika dan fisika. Namun, praktek-praktek ini memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dari model Nordik. Satu adalah tidak rutin, jarang menjadi agenda mingguan atau bulanan terstruktur. Berikutnya, bukan budaya sekolah, belum terintegrasi sebagai bagian integrasi pengajaran. Yang C, lebih isensital, bergantung pada waktu, inisiatif guru, atau momen kurikulum. Yang keempat, manajemen keselamatan lemah. Protokol keselamatan belum komprehensif dan terdokumentasi kuat. Contoh implementasi yang sejalan dengan artikel.
Meskipun belum merata, beberapa inisiatif di Indonesia telah menunjukkan implementasi outdoor education yang sejalan dengan praktek di negara Nordik. Yang pertama adalah pembelajaran sains atau IPA di luar kelas. Mengamati daur hidup tanaman di kebun sekolah dari menanam hingga berbuah. Observasi jenis tanah di halaman sekolah untuk memahami tekstur dan kandungannya. Di matematika kontekstual di ruangan terbuka, mengukur benda nyata atau panjang, tinggi, luas di lingkungan sekolah secara empiris, mengidentifikasi pola bangunan datar pada arsitektur sekitar sekolah. Tiga, outdoor game atau pendidikan jasmani. Kegiatan seperti permainan tradisional, olahraga, dan aktivitas fisik berbasis alam telah menjadi bagian kurikulum. Beberapa sekolah juga mengadopsi program sekolah alam yang memanfaatkan lingkungan sebagai tempat belajar utama. Keberhasilan implementasi ini bergantung pada dukungan pemerintah, pelatihan guru, dan kesadaran masyarakat akan manfaat pendidikan luar ruang. Kesimpulan, kondisi outdoor education di Indonesia. Outdoor education sudah ada di Indonesia, tetapi belum menjadi program reguler, belum lintas mata pelajaran secara terpadu, dan belum memiliki dukungan sistem dan budaya sekolah seperti Undiskole. Dua, potensi besar di Indonesia. Indonesia memiliki potensi besar melalui kurikulum yang mendukung pembelajaran kontekstual dan kegiatan pramuka. Dan di area penguatan, namun perlu penguatan dalam, meliputi perencanaan rutin, integrasi antar mata pelajaran, pelatihan guru, keselamatan kegiatan. Demikian tugas 3 di mata kuliah ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.